Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riviana Naila Azahra dengan NRP 15/2024-107. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 4 pada pemrograman dasar kelas AA. Di sini kita diminta untuk membuat program konsol yang mana nantinya dapat melakukan login berbasis database dummy. Kemudian kita juga membatasi maksimal 3 kali percobaan login. Pada saat gagal ketiga, akunnya akan diblokir dan pemrograman berhenti. Kemudian, memproses beberapa rumah tangga menggunakan perulangan while, lalu kita juga diminta untuk menghitung produksi dan rekomendasi pengelolaan sampah per rumah tangganya. Lalu di sini terdapat data dasar yang mana nanti kita wajib menggunakannya, yaitu produksi sampah per orang dan per harinya, lalu komposisi jenis sampah, pengurang sesuai kebiasaan daur ulangnya. Di sini juga terdapat ketentuan teknis, ini juga wajib kita gunakan. Pertama, kita menggunakan bahasa pemrograman Python, lalu yang kedua, login menggunakan looping while, lalu yang ketiga, proses banyak rumah tangga, ini kita menggunakan while juga, lalu keempat, validasi input, dan yang kelima, rekap akhir. Di sini, database yang kita gunakan harus database dummy, menggunakan list. Buat minimal 3 akun contoh disimpan di list, baik itu username dan password. Kita tidak ngegunain database eksternal. Lalu di sini terdapat kasus uji wajib. Ini harus bisa dihitung semua, baik nomor 1 sampai 5. Di sini juga terdapat catatan pengujian. Lalu output minimal per rumah tangganya pertama identitas rumah. Nama label cukup ditampilkan manual saat input. Total sampah sebelum dan sesudah pengurangan, kilogram 2 desimal. Lalu ini rincian organik, anorganik, B3, dan lainnya. Kemudian catatan singkat rekomendasi itu optional. Baik, mungkin kita akan coba kerjakan. Kita mulai dari membuat database dummy dulu ya. Di sini kita kan diminta untuk membuat database dummy disimpan di list, maka buat komentar dulu. Pengelolaan sampah rumah tangga. Lalu kemudian kita buat database. Nggak usah deh. Langsung aja. Kita akun sama dengan oke. Kita gunakan nama-nama yang di sini tadi. Yang bakal kita uji kasus. Nah, karena di sini nilai username dan password bebas, Anda yang menentukan di kode, tapi wajib diambil dari list tersebut saat validasi. Kita gunakan nama-nama di sini aja ya, berarti kita gunain Pak Budi, Budi, Sari, dan Rudi. Maka Budi, username-nya, kemudian password-nya, 123, lalu Sari. Empat lima enam, lalu Rudi. Rudi 789. 789. Di sini kita menggunakan variabel bernama akun, yang mana ini nanti ini tuh berisi list of tuples. Jadi setiap tuplesnya itu berisi pasangan. Ini ada username dan password. Oh ya, ini lupa kita koma. Ini harus pakai koma ya. Kita koma, lalu kita tutup. Oke. Kemudian membatasi maksimal 3 kali percobaan login. Kita di sini bikin login ya. Oke.
Kita kasih dulu print ini kali 30. Lalu print sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Supaya dia tulisannya nanti di tengah, kita pakai center. 1, 2, 3. Oke, lalu kita print juga sama, ini copy paste aja. 60. Oke, kita masuk ke login yang tadi. Maksimal 3 kali percobaan, gagal ketiga, akunnya diblokir. Oke, maka percobaan sama dengan 0. Karena tadi login kita diminta menggunakan, mana-mana. Nih, login menggunakan while. Simpan akun-akun dummy di list. Contoh struktur diperbolehkan ini. Nah, ini kita sudah kerjakan tadi. Lalu minta input username dan password, oke. Validasi terhadap data list maksimal 3 kali percobaan. Break atau exit. Maka kita while percobaan kurang dari lalu kita diminta untuk input, maka username sama dengan input. Masukkan username. Oke. Lalu password. Input, masukkan username. Masukkan password. Password. Di sini kita nggak bisa menggunakan kata paste ini ya. Kita password aja. Ini karena biasanya username itu kan kalau kita ngetik, kadang huruf awalnya ada yang besar, ada yang kecil. Maka dari itu kita tambahkan di sini dot lower. Supaya nanti terbaca. Oke. Kenapa di sini while percobaan kurang dari 3? Karena selama jumlah percobaannya masih kurang dari 3, usernya masih boleh coba lagi buat login gitu. Lalu kita tadi pakai oke. Kita di sini if username password in akun. Nah, in di sini itu fungsinya untuk ngecek apakah suatu nilai ada di kumpulan data kayak misalnya seperti list, tuple, string, atau dictionary lain gitu. Maka kita ketik di sini, kita print f, tanda petik, slash login, berhasil. Oke, selamat datang gitu ya. Selamat datang. Nah, kita di sini masukin datang. Kita tambahin di sini deh username supaya dia bisa ngebaca si username yang telah diinput tadi. Nah, kemudian tadi kita diminta untuk nge-break atau exit. Kita di sini pakai break. Lalu else print yang bagian gagal. Maka print login gagal. Silahkan coba lagi. Coba lagi. Slash n.
Oke, kemudian percobaan tambah sama dengan, ya. Jadi di sini setiap kali baris itu nanti dijalankan, baris ini, nilai variabel percobaannya akan ditambah satu. Maka kita, bentar, ini indentasinya salah deh. Dalam sini. Karena while-nya ada, nah, sini else. Karena setelah 3 kali percobaan, dia bakal ngeluarin output ini. Tadi kita diminta, nah, akunnya diblokir, lalu keluar menggunakan break atau exit. Maka di sini kita ketik print akun Anda diblokir. Kemudian exit. Oke, jangan lupa indentasinya, maaf. Nah, kita sambil save dulu ya. Das. Oke, ini tugas 4. All files. Save. Oke, lalu ini udah selesai yang tadi diminta di sini. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu memproses beberapa rumah tangga menggunakan perulangan while. Di sini ada gak ketemukan? Oke, nomor 3 ini ya. Setelah login sukses, jalankan loop while untuk memproses n rumah. N-nya ditentukan user via input. Oke, udah. Enggak, belum. Pada tiap iterasi, minta jumlah anggota, usia dominan, jenis sampah yang dilaporkan, dan kebiasaan daur ulang. Oke, hitung total sampah harian sesudah pengurangan dan rincian per jenisnya. Boleh memberikan saran singkat. Berarti kita input jumlah rumah tangganya menggunakan while. Oke, di sini karena tadi mintanya n, maka n integer ya. Input backslash masukkan jumlah rumah tangga yang akan diinput atau yang akan diproses. Rumah tangga yang akan diproses. Oke. Lalu di sini kita bikin total akumulasi gitu ya. Oke. Total semua sama dengan 0. Total organik semua kan ya? Ya, organik, anorganik, B3 campuran. Berarti ini organik sama dengan 0. Lalu total anorganik. Anorganik sama dengan 0. Satu lagi apa tadi? B3 lain. Total B3 sama dengan 0. Total lainnya sama dengan 0. Campurannya kita pakai semua ya. Oke. Harusnya kayak gini.
Jadi di bagian ini tuh saya membuat 5 variabel akumulasi untuk menghitung total keseluruhan dari semua rumah tangga yang nantinya akan diinput. Masing-masing variabelnya akan menampung hasil penjumlahan dari setiap eh, iterasi gitu. Menggunakan while nanti. Oke, kemudian kita bentar. Itu cuma ini kan variabel akumulasi, maka kita langsung deh. While berarti i sama dengan 1, kemudian while kita gini dulu deh. While i kurang dari sama dengan n. Sebentar. Kita pakai n di sini. Karena nanti n-nya ditentuin eh, user sama user via input. Ini apa? Lalu 2 print supaya rapih, backslash plus n tambah 60 ya tadi. Dengan dikali 60. Oke. Print f data rumah tangga ke ke i. Kita gunakan dot center juga supaya nanti tulisannya berada di tengah-tengah. Oke. Dat sebentar. Oke. Nah, di sini kita input rumah tangganya siapa yang bakal input. Jadi maka kita ketik print maaf, nama sama dengan input. Nama rumah tangganya siapa? Berarti nama rumah tangga. Nama rumah tangga. Nama, jangan apa-apa. Oke. Lalu di sini kita kan menggunakan while. Maka kita harus bikin jumlah anggota rumah tangganya ini. Ya, jumlah orang yang ada di rumah. Oke, maka kita pakai lagi while true. True accept aja ya. While true. Jika benar, kita try. Anggota, maksudnya anggota keluarga ya. Anggota anggota keluarga sama dengan kita input int. Karena anggota keluarga itu pasti integer, jadi int input jumlah anggota rumah tangga. If anggota lebih besar dari 0, kita break else
Terus maka kita print jumlah anggotanya, karena nggak boleh kurang dari 0. Print jumlah anggota, jumlah anggota rumah tangga harus lebih dari 0. Masa jumlah anggotanya 0 kan? Nggak mungkin. Maka di sini kita try accept. Try accept ya, bukan to accept tadi salah. Accept value selalu error. Untuk nampilin errornya nanti. Nah, di sini kita print input tidak valid. Ini pada saat misalnya dia nanti input yang harusnya integer, dia malah ngetik misalnya Budi, malah kayak gitu. Kan kita mintanya integer ya, anggota nggak mungkin nggak integer dong, anggota keluarga. Ya, valid. Jangan lupa kita tutup, lalu save. Kemudian kita diminta untuk, ini kan tadi udah ya, jumlah anggota. Maka kita masuk ke usia dominan. Di sini terdapat anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Maka kita gunakan lagi while. Oke. Ini i-nya harusnya kecil. Ini kita ini dulu ya. Eh, biar nggak pusing nanti pada saat ada. Aduh, tutup. Loh, aduh, ini nih. Oke, di sini kita kasih komentar dulu. Kita beri komentar. Tadi kan kita udah buat validasi untuk jumlah anggota keluarganya. Maka di sini kita tulis aja jumlah anggota keluarga supaya nantinya nggak pusing kalau ada error-error. Lalu di sini kita bikin usia dominan. Usia dominan. Maka kita tulis dulu. Kita ketik usia sama dengan input jumlah, kok jumlah? Usia dominan. Usia dominan anak, anak-anak ya. Anak-anak tadi itu anak remaja. Apa deh? Anak-anak remaja dewasa lansia. Lansia. Dot lower. Oke, usia, usia dominan. Kita bikin while. While usia anak-anak
Kemudian apa? Remaja, remaja, dewasa, lansia, lansia. Oke. Usia not in. Usia sama dengan input salah. Masukkan ulang. Ini tadi. Aduh, kita copy aja yang ini. Oke. Lalu kita validasi lagi. Jenis sampah yang dilaporkan. Organik, anorganik, B3 lainnya, atau campuran. Oke. Maka kita bikin komentar. Itu kenapa ya? Tetap ini maaf. Nah, ini jenis sampah. Kita validasi. Kita ganti aja. Jadi jenis. Ini organik. Lalu anorganik. Jenis sampah. Jenis sampah anorganik. Lalu apa tadi? B3 lainnya campuran. B3 lainnya tuh campuran. While jenis not in organik, anorganik, organik, B3 lainnya, dan yang terakhir campuran. Oke. Ini juga kita ganti jenis. Input salah, masukkan ini. Oke. Di sini ini udah, kemudian kita masuk ke kebiasaan daur ulang. Tidak rendah, sedang, atau tinggi. Kebiasaan daur ulang. Oke. Kita copy paste lagi. Paste. Kebiasaan daur ulangnya tadi rendah, tidak rendah, sedang, tinggi. Tidak rendah, sedang, tinggi. Tidak rendah, sedang, tinggi. Oke, ini daur aja ya. Daur. Input kebiasaan daur ulang. Kebiasaan daur ulang. Maka di sini daur. Lalu ini tidak rendah, sedang, tinggi. Jadi
Kemudian daur, input salah. Nah, kita copy ini. Oke. Control save, lalu hitung total sampah harian sesudah pengulangan dan ujian. Oke, sebelum kita masuk ke situ, di sini Living nggunain not in lagi. Tadi tuh ini ya. Ya, di sini Living ngegunain not in, while not in. Untuk mastiin input usernya tuh sesuai dengan pilihan yang sudah ditentukan. Kayak misalnya ini tadi anorganik, organik, anorganik, B3 lainnya campuran. Nah, di sini kita pastiin input usernya tuh bener. Jadi selama input dari usernya itu belum benar atau nggak sesuai sama soal yang sama pertanyaan yang dikasih kayak gini, nih. Nah, dia tuh bakal ngevalidasi terus kategorinya menggunakan perulangan kayak gitu. Oke, lanjut lagi aja ya. Hitung total sampah harian sesudah pengurangan dan rincian per jenis. Berarti hitung total sampah. Iya, di sini kayaknya ada deh. Nah, ini. Kita pakai if, elif, else. Pakai data produksi sampah per orang per hari. Oke. Ya, di sini if usia dengan anak-anak, maka kita total apa ya tadi? Produksi ya. Maaf, bentar. Mana? Total harian sampah. Oke, total produksi aja. Nih, produksi. 0,3 kilogram. Berarti produksi sama dengan 0,3, lalu elif usia sama dengan remaja 13 sampai 17. Remaja. Ini jangan lupa. Lalu produksi sama dengan 0,5. 0,5, dewasa 0,8, dewasa 0,8, ini else. Else, produksi sama dengan 0, berapa? 0,6. 0,6. Berarti di else ini kita bakal ngejalanin usia lansia. Kayak gitu. Oke, ya udah. If usia, if elif usia. Oke. Nah, ini baru kita masuk ke total sesudah pengurangan. Bentar. Rincian per jenis. Oke. Nah, 20, 30, 5, 15. Berarti kita dapat dari sini nih, komposisi jenis sampah persentasenya dari total. Bentar ya. Oke, kita bikin total sesudah
sudah sama dengan total awal. Ini perasaan ada catatannya deh. Oke, gak ada. Oh, total harian. Awal dikali 1 min pengurang. Lalu kita masuk ke komposisi jenis sampah. Ini organik sama dengan total sesudah yang tadi udah ini yang ini lalu dikali dengan 0, berapa tadi? 50. Lalu anorganik total sesudah dikali 30, 0,3023 dengan total sesudah dikali 0,55%, berarti 0,05. Lalu lainnya ya, enggak sih. Lainnya 15. Total sesudah kali 0,15. Nah, kode ini tuh digunakan untuk membagi total sampah menjadi 4 jenis sesuai persentase yang ini. Persentase dari totalnya. 50%, 30%, 5%, dan 15%. Kayak gitu. Lalu kita diminta apa lagi? Eh, enggak. Kalau ini tuh sesudah. Oh, berarti oke, salah. Bener ya? Bentar. Ini saya tadi sesudah. Berarti kita harus ngitung dulu yang sebelumnya. Karena kalau sesudah itu dia cuman pakai if if kayak sih kayaknya. Sebelum maksudnya. Ya, salah guys. Di sini awal kali 1 pengurang. Sebelumnya belum bikin kan? Berarti iya, pada awal. Ini salah. Itu nanti di yang sesudah. Kita yang sebelum dulu. Berarti di sini total awal sama dengan anggota dari sini berarti eh tadi kan anggotanya itu kan yang ini ya. Berarti anggota dikali produksi. Oke ya. Total dikali anggota. Enggak. Kan totalnya total awal anggota dikali produksi coba. Oke, if kita balik lagi nih berarti ke sini ke daur. Berarti if daur tidak 10%. 10. Iya, berarti bener-bener. Ini tuh yang tadi kita pakainya pas sesudahnya, ini sebelumnya. Ya, tidak ada. Berarti ini titik. Kita coba dulu ya, semoga tidak salah. Kok ini
No person. Tidak ada. Ini pengurang sama dengan nol. Gitu. Lalu Elif. Elif Daur. Itu tidak rendah sedang. Tidak rendah berarti sekarang. Rendah pengurang. Bukan produksi ya, pengurang harusnya. Aduh, pengurang sama dengan 0,10. 0,10. Alif Daur tadi tuh rendah sedang. Sedang harus pakai titik. Daur sedang pengurang sama dengan 0,30 kah? 20. 0,20. Lalu yang di sini kita pakai else. Else pengurang sama dengan 0,35. Nah, coba kita lihat. Hitung total sampai harian sesudah pengurangan. Kan pesan singkat gitu. Oke, berarti langsung masuk ke sini. Sini. Baru yang tadi kita salah ketik. Berarti tadi itu total sesudah dengan total awal. Karena tadi itu kita belum membuat total awalnya. Oke, gini-gini. Saya tidak ngetik 2 kali. Nih ya. Nah, salah. Nah, di sini nih. Oke. Nah, kayak gini. Total awal, anggota dikali produksi. Ini menggunakan pengurang. Ya, ini total awal. Jadi total sesudah itu diambil dari total awal. Salah ya, berarti tadi. Ini udah benar. Harusnya satu min pengurang. Nah, pengurangnya diambil dari sini. Oke, maaf, tadi lupa. Oke, kita masuk ke ini. Saran. Ada singkat guys. Oke, berarti di sini kita bikin output hasil per setiap rumah yang udah tadi di input. Berarti kita print /n rumah tangga nama print f anggotanya berapa? Usianya tadi ini bisa langsung gini nggak ya? Usia
Nama usia berarti habis nama, usia, jenisnya nanti aja berarti gitu. Total sebelum pengurangan ya? Sebelum dikurang berarti. Print F total sebelum pengurangan total ini total awal ini di sini kita pakai F dar kilogram. Jadi 2F ini tuh merupakan format float dari dua angka dengan dua angka di belakang koma kayak gitu. Misalnya kayak gini. 123 5 12 gitu. Dua angka di belakang koma. Kalau misalnya nanti 3F, kalau 3F maka 123 123 kayak gitu. Seterusnya. Oke, kita print total setelah pengurangan atau sesudah pengurangan. Total sesudah pengurangan. Jadi di sini total sesudah. Lalu kita print rincian dari jenis-jenis sampah yang tadi udah di ini nih. Nah, jenis-jenis sampah yang udah dilaporkan kayak tadi dari hasilnya itu dapat dari ini gitu. Dan kebiasaan daur ulangnya itu nanti tinggi, rendah, atau gimana persentase. Print F slash N rincian jenis sampah. Kita print mulai dari organik, anorganik, terus tadi ada B3 dan lainnya ya, nggak salah. Ini kita print F organik, organik, organik 2F kilogram. Oke, tinggal copy aja. Itu kan anorganik, B3 lainnya. Anorganik, ya sih lainnya. Lainnya atau campuran, oke. Sama aja ya. B3, B3, B3. Ini anorganik. Ini lainnya. Lainnya. Oke. Save. Tempel sampai rincian sesudah pengurangan. Boleh menampilkan saran singkat, misalnya prioritaskan kompos jika organik dominan. Angka anggota. Berarti di sini kita kasih rekomendasi kali ya. Berarti if jenis, misalnya organik, kita print eh rekomendasinya, rekomendasi.
Soalnya kita harus memprioritaskan sampah organik dulu. Berarti, maksudnya kalau sampah organik itu kan biasanya dikompos ya, berarti kita harus memprioritaskan pengomposan pada sampah organik gitu. Berarti prioritaskan pengomposan sampah organik. Terus, Elif, jenis, anorganik. Berarti kalau anorganik kan harus dipilah sampah plastik atau logamnya bisa supaya bisa nantinya didaur ulang kayak gitu kan. Berarti kita Elif jenis anorganik. Sini kita print rekomendasinya. Kayak tadi, rekomendasinya berarti kita harus ngedaur ulang. Berarti pilah sampah untuk didaur ulang. Tapi pilah sampah apa? Berarti pilah sampah plastik dan sam dan logam. Oke. Lalu Elif lagi, karena masih ada B3 dan lainnya. Di sini kita sekali aja kopasnya, karena cuma butuh buat B3. B3, pisahin aja ya. Jangan disatuin sampah-sampah sama sampah lainnya. Berarti pisahkan limbah. B3 itu kan limbah, berarti akan limbah B3. Jangan jangan dibuang sembarangan. Jangan membuang sembarangan. Oke, berarti di sini kita langsung masuk ke else karena untuk campuran atau lain yang tadi, nih kita pakai ini. Berarti di sini kita print pilah organik aja ya, organik dan anorganik supaya dapat didaur ulang, supaya memudahkan daur ulang, supaya efisien, supaya memudahkan proses daur ulang gitu aja ya. Oke, seterusnya kita output minimalnya identitas rumah, total sampah sebelum dan sesudah, rincian organik. Catatan singkat berarti kita harus bikin akumulasi totalnya. Akumu total semua ya tadi. Tunggu ya. Singkat. Nah, total anorganik lainnya. Kita copy aja. Di sini kita tambahin plus sama dengan total sesudah organik. Ini juga sama, ini anorganik. Anorganik itu B3 lainnya. Sini kita bikin I tambah sama dengan 1 supaya
Dia ngelanjutin ke rumah berikutnya pengerjaannya. Misalnya nanti dia nginput, kita mau masukin 2 deh, 2 nama. Nah, nanti pada saat udah ngeeksekusi rumah pertama, misalnya rumahnya Budi, nanti dia bakal pada saat di sini dia bakal lanjut ke rumah misalnya yang kedua itu Santi, berarti masuk ke pengujian untuk rumahnya Santi, seperti itu. Bentar, sudah. Yang pertama, output ini tuh kan output hasil per rumah. Karena ini kan kita masih ngejalanin satu-satu rumah. Berarti nanti di akhir kita harus bikin output yang mana nanti dia bakal ngerekap hasil akhir dari rumah-rumah yang udah di input gitu. Ntar baca dulu. Perhitungan dan rincian komposisi. Ya, kita belum masuk ke total input. Bener ya, coba kita jalanin dulu. Pemrograman dasar. Tugas 4. Kita coba jalanin Python. Tugas 4.py. Dan di yang ini ya, yang akan diproses. Kurang di ini kah? INT input kan? Atau input INT? Ya nggak mungkin gini sih. Oh, oke. Di sini kita lupa pakein kurung tutup di sini. Cuma ada satu kurung tutup doang. Aspek. Accept harusnya. Accept. Nah, berarti organik, organik. Mana organik? If jenis, if jenis. Oh ini. Terus pakai ini kah? Ya betul. Harus pakai titik dua di akhirnya. Oke, kita coba. Eh, LB3. Oke.
Nah, Budi, 23. Coba kalau salah, ntar. Budi, 234. Budi, 235. Budi, 267. Nah, di sini oke. Dia udah bisa ya. Akun Anda diblokir. Oke. Kita coba lagi. Oh, sorry, bentar. Oke. Sini masukin Budi, 123. Masukkan jumlah rumah tangga yang akan diproses 2. Rumah tangganya misalnya tadi kita diminta. Tapi ini kayaknya belum selesai. Karena kita belum masuk ke total keseluruhannya. Cuman kita coba dulu ya. Budi 4 anggota, dewasa, organik, sedang. Budi, tuh, kok gini ya? Sari. Oke, ini salah di mana ya? Atau kita lanjutin dulu ya? Ini kita lanjutin dulu aja ya. Dia nggak kejalanin harusnya input akun. Budi, print, cobaan, while, else, input. Input rumah tangga. Ini, sini, input rumah tangga ini variabel akumulasi total. Terus ini perulangan untuk setiap rumah kan ini. Terus, oh, kayak kita salah indentasi ya. Mm-mm. Itu di sini kayak harusnya. Coba dulu. Validasi. Ini juga sama ini. Bawah mereka. Iya, jadi kita harus memperhatikan indentasi ya, karena bakal fatal banget kayak tadi. Bentar, biar gak pusing gimana ya. Kita cek dulu. Eh, Budi, 123. Kita misal satu aja dulu ya. Budi. Nah, baru bisa. Oke, kita tadi salah indentasinya ya. Maka kita input jumlah anggota rumah tangga tadi itu 4 ya. Pak Budi itu 4 dewasa, 4 dewasa, 4 dewasa, organik sedang. Ya, dia bakal langsung eh bolak balik. Oke.
Kayak gitu kurang lebih. Kita lanjutin bikin total dari apa ya disebutnya? Rekap akhir dari semua yang udah di-input. Berarti kita ini print. Ini deh. Supaya rapi kita pakai ini. Nah, untuk rekap akhir senternya 60. Ini bukan rekap pengelolaan sampah rumah tangga gitu ya. Kemudian di sini kita print F total sampah yang ada dari keseluruhan yang udah eh kita kurangin juga. Jadi setelah pengurangan. Nih. Jadi intinya tuh nanti ini nih. Mana ya? Nah, di sini kita belum bikin rekap akhir yang tadi. Tuh. eh Sampah keseluruhan setelah pengurangan. Berarti di sini kita masukin total semua ya. Nah, total semua ini. Total sesudah kan sama aja. Total semua. Nah, 2F kilogram. Kemudian print F organik total organik 2F kilogram. Sini kita copy. Copy. Habis organik, anorganik. Anorganik. Kemudian ada B3. Sini kita ganti jadi B total B3. Lalu ada campuran atau lainnya, berarti kita lainnya. Sudah deh harusnya. Oke, kita kasih print dulu. Ya, terima kasih telah menggunakan tadi itu nama ininya apa? Sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Terima kasih telah menggunakan sistem menggunakan sistem pengelolaan sampah tangga. Oke, kita coba uji coba. Bentar, kita CLS. Di sini kita tadi uji cobanya diminta untuk uji kasus 5 kasus ini. Jalankan program, login terlebih dahulu. Setelah login sukses, masukkan N sampai 5. Lalu input data sesuai kasus ini secara berurutan. Verifikasi perhitungan total dan rincian komposisi. Oke, baik. Berarti di sini kita sebelumnya kita uji coba dulu. Misalnya nanti dia salah password. Lalu di
234, Budi 456, sorry salah, CLS. Ulang. Budi 1345, Budi 234, Budi 567. Oke, di sini udah memenuhi studi kasus yang tadi. Jika misalnya dia udah input 3 kali dan lebih dari 3 kali itu dia bakal diblokir akunnya. Oke, lalu kita jalanin Budi. Passwordnya tadi kan 123. Yang bakal diproses itu 5. Gimana sih? Bentar. Cara prosesnya. Cara ngerjain ininya. Bentar. Pak Budi, 4 anggota. Oke. Yang akan diproses berarti 5. Sini rumah tangganya Pak Budi dulu. Pak Budi itu 4 anggota dewasa. 4 dewasa. Lalu organik. Sampah organik sedang ya. Sedang. Nah, di sini masih kayak gini nih. Apa yang salah ya? Sebentar, kita cek dulu. Di atas dulu ya. Di sini kan percobaan 0, 3. Ini selama jumlah percobaannya masih kurang dari 3, usernya bisa input password dan username. Dan login gagal. Percobaan else file int. Oke, ini sebentar. Kalau semisal ini kan ya usia harus masuk ke dalam wall. Salahannya indentasi lagi kah? Hmm, ya kayaknya ini salah di indentasinya lagi. Ini tuh harusnya bisa digini nggak ya? Bisa lagi. Satu ya. Ini semua harusnya berada di dalam sini. While. Kayaknya harusnya gini sih. Kita coba dulu. Satu.
Oke, kita coba apakah bisa. Kita CLS dulu. Budi 1, 2, 3. Ini kita masukin 5. Budi. Itu Budi itu berapa? 4 dewasa organik. 4 dewasa organik sedang ya kalau nggak salah. Sedang. Nah, jenis sampah. Rumah tangga Budi. Anggotanya 4 dewasa. Kemudian kita coba Ibu Sari. Ibu Sari. Bentar. Keluar dulu. Tadi itu dia tulisan mana-mana. Hasilnya sini. Ini jangan pakai spasi biar rapi. Rincian jenis sampah. Nih. Oke. Kita uji coba lagi ya. Sini Python tugas bentuk PY. Namanya Budi. Passwordnya 1, 2, 3. Eh, dari sini. Kita uji coba dulu deh. Passwordnya salah. Allah. Hmm. Budi. 2, 3, 4. Budi. Oke. Budi. 1. Misalnya. Akun Anda diblokir. Ini udah masuk. Oke. Study case-nya. Kemudian kita masuk ke study case yang tadi mau dicoba ini. Kita masukin. Tapi Budi 1, 2, 3. 5 ya. Rumah tangganya Pak Budi. Pak Budi itu 4 anggota dewasa. 4. Semisal kita coba salah ya. Misalnya, eh, apa ya? Nanti deh, abis ini. Usia dominannya dewasa. Misalnya kita nulisnya Anwar. Nah, di sini udah ada ya case input salahnya. Oke, kita input yang benarnya. Tadi Pak Budi itu organik. Organik dan sedang. Kebiasaan daur ulang ya. Oke, udah ada hasilnya. Lalu kita masuk ke Bu Sari. Bu Sari, itu jumlah anggota keluarganya 5 anggota, anak-anak 5 anggota, anak-anak campuran. Lalu kebiasaan daur ulangnya itu tinggi. Nah, pilih organik dan anorganik supaya memudahkan proses daur ulang. Oke, masuk ke Pak Rudi. 3 anggota. Rudi, jumlah anggotanya 3 orang. Dominannya itu lansia, anorganik. Lansia, anorganik, dan rendah. Pilih sampah plastik dan logam untuk didaur ulang. Oke, masuk ke Ibu Wati, Pak Agus. Wati dulu. Wati. Wati jumlah anggota keluarganya 6 remaja. 6 remaja organik. Kalau ininya tidak ada. Tidak. Kemudian masuk ke Pak Agus.
Oh ya, tadi buat itu rekomendasinya prioritaskan penghapusan untuk sampah organik. Di sini rincian jenis sampahnya. Ini total sebelum. Nah, ini tipe nih. Harusnya total sesudah. Oke, kita ulang lagi ya. Kita CLS. Ntar kita perhatiin dulu ada yang tipe lagi gak? Jumlah anggota, usia dominan, kebiasaan dulu tidak. Sebelum sesudah. Oke, berarti di sini tadi apa sih? Bentar. Ini itu total sebelum. Wah, total sebelum. Sebelum. Nah, ini harusnya sesudah. Lagi yang belum. Lagi yang salah. Sesudah. Ini udah. Kita jangan pakai spasi aja ya. Soalnya nanti dia bakal ada spasinya di sana. Berikutnya. Oke, kita uji coba ulang. Tadi kita uji coba lagi, misalnya username salah, passwordnya salah. Oke, Budi, satu. Budi, oke. Kemudian masuk Budi, 123, 5, Pak Budi. Data yang akan diproses, Budi, Budi. Oke, kita masuk ke Pak Budi lagi. Pak Budinya itu 4 orang dewasa organik sedang. 4 orang dewasa organik sedang. Oke, di sini outputnya nomor rumah tangganya Pak Budi, jumlah anggota rumah tangga 4, usia dominannya itu dewasa, kemudian jenis sampahnya itu organik, dan kebiasaan daur ulangnya sedang. Nah, rumah tangga Pak Budi, di sini total sebelum pengurangannya 3,20 kilogram, kemudian setelah dikurangi di sini 2,56 kilogram. Di sini terdapat rincian jenis sampah, baik itu organik, anorganik, B3 lainnya, dan rekomendasi dari hasil uji coba Pak Budi tadi. Nah, ini rekomendasinya prioritaskan penghapusan untuk sampah organik karena Pak Budi tadi organik di sini. Kan? Oke. Lanjut ke Bu Sari ya. Bu Sari itu 5 anggota anak-anak campuran tinggi. Bu Sari 5 anak-anak campuran tinggi. Nah, ini untuk Bu Sari rekomendasi eh, total sebelum dan sesudah. Lalu di sini ada rincian jenis sampah dan rekomendasi pilah organik dan anorganik supaya memudahkan proses daur ulang. Lalu kita masuk ke Pak Rudi. Pak Rudi itu 6 ya. Oke, Pak Rudi 3. Oke, kita ulang lagi aja. Gak apa-apa. Hmm, Budi. Budi 67. Budi sudah 3. Sudah 4. 4. Nah, di sini kita masuk lagi. Budi 123. 5. Budi 4. Dewasa organik sedang. Ini rekomendasi untuk Pak Budi, prioritaskan penghapusan untuk sampah organik. Ya tadi ya, ini juga terdapat total sebelum dan sesudah, lalu di sini terdapat rincian jenis sampahnya.
Kemudian kita masuk ke Bu Sari. Bu Sari itu tadi 5 anak-anak campuran tinggi. 5 anak-anak campuran kebiasaannya tinggi. Lalu di sini outputnya Bu Sari ini total sebelumnya 1,50 kilogram, total sesudahnya 0,98 kilogram. Di sini juga terdapat rincian jenis sampahnya, baik itu organik, anorganik, B3 dan lainnya. Lalu terdapat rekomendasi yaitu pilah organik dan anorganik supaya memudahkan proses daur ulang. Lalu di sini kita masuk ke Pak Rudi. Pak Rudi, 3 lansia, 3 lansia, anorganik rendah, anorganik rendah. Nah, di sini Pak Rudi ada output hasil sesudah dan sebelumnya juga. Kalau di sini ada rincian jenis sampahnya sama, namun hasilnya beda ya. Maksudnya sama-sama ada rincian hasil jenis sampahnya. Kemudian di sini terdapat rekomendasi yaitu pilah sampah plastik dan logam untuk didaur ulang. Lalu kita masuk ke Buati. Buati itu anggotanya 6 remaja. Remaja organik. Organik dan tidak. Ini harusnya tidak ada tapi gak apa ya. Sini kita direkomendasi nih buat Buati ternyata prioritaskan pengomposan untuk sampah organik. Oke, kita masuk ke Pak Agus, 2 orang. Pak Agus, 2 dewasa B3. Dewasa, lalu ini B3. Ini kenapa? Input salah, masukkan organik campuran. Mungkin kita belum masukin di sini. Tapi udah ada B3. Tapi dia gak bisa. Sebesarkah B3? Kalau kita tulisnya agak kecil ya, jenis input. Ini nggak usah lainnya campuran, karena kita kan tadi pakainya lainnya ya. Hapus. Coba kita kerjain yang cuman buat Pak Agus dulu ya. Soalnya kayak kita LS dulu. CLS out. Sini Budi bertiga, satu aja. Soalnya Pak Agus. 2 dewasa, B3. Nah, ini baru bisa. Oke. Oke, kita ulang lagi. Jadi kita masukin passwordnya salah ya, coba. Aduh, oke sebentar. S Budi 234 5. Oke boleh. Budi 7 789. Kemudian ini udah memenuhi case yang tadi. Akunnya ternyata diblokir. Kalau misal melebihi dari 3 kali input. Salahnya melebihi dari 3 kali input. Ini kita masukin yang benar ya. Budi 123. Lalu kita akan proses 5
rumah tangga, yaitu Pak Budi dulu. Pak Budi itu tadi empat, empat dewasa, lalu organik dan sedang. Oke, di sini outputnya yaitu nama rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, usia dominan, jenis sampah, dan kebiasaan daur ulang. Lalu di sini juga terdapat total sebelum dan sesudah pengurangan. Kemudian di sini juga ada rincian jenis-jenis sampahnya. Di sini organik 1,28 kilogram, anorganik 0,77 kilogram, B3-nya 0,13, dan lainnya 0,38. Direkomendasikan untuk Pak Budi, prioritaskan pengomposan untuk sampah organik. Kemudian kita masuk ke Bu Sari. Bu Sari. Bu Sari itu 5 anak-anak. 5 anggota, anak-anak. Kemudian campuran. Hmm, Nah, ini sekarang nggak ada nih. Oh ya, lainnya. Tapi kita mau inputnya, oke, berarti tadi di sini nggak apa-apa kita masukin aja ya. Nah, ini campuran. Nah, oke. Let's go. Running ulang. Dengan kasus yang tadi 3 kali memasukkan passwordnya salah, dia bakal keblokir. Nah, di sini udah ya, kita memenuhi case 3 kali dia memasukkan baik itu username, baik itu password atau username, dia bakal otomatis keblokir. Lalu di sini kita jalankan untuk Pak Budi lagi. Kita ulang. Sudah 3. Budi doang ya. Budi. Sudah 3. Nah, di sini baru 5. Nah, ini baru Pak Budi. Pak Budi itu tadi 4. 4 dewasa, organik, sedang. Oke. Nah, di sini tadi sama ya outputnya. Jumlah anggotanya, kemudian total sebelum dan sebelum pengurangan dan sesudah pengurangan, kemudian di sini ada rincian di sampah, lalu direkomendasikan untuk memprioritaskan pengomposan untuk sampah organik. Lalu kita masuk ke Bu Sari, itu 5 anggota anak-anak. Sari, 5 anggota anak-anak, campuran, tinggi. Nah, di sini juga sama Bu Sari. Outputnya juga ada eh, total sebelum dan sesudah, kemudian rincian jenis sampahnya ini berbeda ya dengan Pak Budi. Rekomendasinya juga berbeda. Di sini Bu Sari diminta untuk memilah sampah organik dan anorganik supaya memudahkan proses daur ulang. Kayak gitu. Lalu kita masuk ke Pak Rudi. Di sini, aduh, maaf, Pak Rudi. Pak Rudi itu cuman 3 anggotanya. 3 lansia anorganik. Hmm, rendah. Organik rendah. Nah, kalau Pak Rudi ini beda lagi rekomendasinya. Di sini juga sama ya, Pak Rudi ada total sebelum itu 1,80, sudahnya 1,62. Di sini juga terdapat rincian jenis sampahnya, lalu rekomendasinya pilah sampah plastik dan logam untuk tidak ulang. Kalau untuk kasusnya Pak Rudi. Kemudian kita masuk ke kasusnya Buati. Buati, itu tuh kalau nggak salah 6 ya buat itu. Ya, remaja organik. Remaja organik tidak ada ya? Tidak. Nah, kalau buat buati, ini case-nya juga sama, ada hasil dari total sebelum, tapi berbeda ya, hasilnya 3 kilogram. Lalu total sesudahnya, kemudian ada rincian jenis sampah juga sama,
namun hasilnya pun berbeda. Kemudian di sini rekomendasinya juga tentu berbeda ya. Untuk kasus buat ini, prioritaskan pengomposan sampah untuk sampah organik. Kita masuk ke Pak Agus. Untuk Pak Agus itu dua dewasa. D3 sedang. Oke, untuk Pak Agus di sini, mana Pak Agus? Nah, untuk Pak Agus di sini, rumah tangga Pak Agus ini total sebelum pengurangannya ada 1,60 kilogram, lalu sudah pengurangannya 1,28 kilogram. Kemudian di sini juga terdapat rincian jenis sampah, baik itu organik, anorganik, B3 dan lainnya. Untuk rekomendasi berbeda dari yang lain. Di sini Pak Agus diminta untuk memisahkan limbah B3. Jangan membuang sembarangan, gitu. Di sini juga terdapat rekap pengelolaan sampah semua rumah tangga yang telah kita input tadi, baik itu eh, Pak Budi, Bu Sari, Pak Rudi, Bu Wati, dan Pak Agus. Kelima eh, rumah tangga itu di sini kita satukan dalam rekap pengelolaan sampah semua rumah tangga. Total sampah keseluruhan setelah pengurangan itu 8,39 kilogram. Lalu untuk sampah organiknya 4,19 kilogram. Lalu anorganiknya 2,52 kilogram. Dan B3-nya 0,42 kilogram. Untuk sampah lainnya 1,26 kilogram. Di sini juga kita mengeluarkan output terima kasih telah menggunakan sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Baik, mungkin cukup sekian pekerjaan tugas 4 saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.